Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kerucut cahaya, gitu ya. Nah, jadi kita tinjau foton yang bergerak radial itu memenuhi geodesic null seperti ini. Nah, atau kita bisa dapatkan bahwa C kuadrat dt kuadrat itu sama dengan 1 minus 2 gm per C kuadrat pangkat minus 2 dr kuadrat, atau C dt-nya itu sama dengan plus minus 1 minus 2 gm per C kuadrat R pangkat minus 1 dr. Nah, menurut foton atau cahaya yang keluar itu kita ambil yang positif, gitu ya, dr-nya elemen garisnya itu positif, dan juga untuk cahaya yang masuk itu negatifnya. Nah, jadi kalau kita gambarkan plot lintasan geodesik untuk foton keluar, kalau kita gunakan besaran-besaran massa dan sebagainya untuk lubang hitam Sagittarius A*, yang tidak lain adalah lubang hitam di pusat galaksi Bima Sakti kita bisa melihat plotnya bahwa di garis vertikal ini itu adalah jari-jari Schwarzschild-nya, gitu ya. Kita bisa melihat bahwa pada jari-jari Schwarzschild aliran garisnya itu mulai nggak karuan, gitu ya, karena di sini ya memang titik singularitas dari koordinat itu. Ini adalah konsekuensi dari sistem koordinat yang kita pakai dan elemen garis yang kita dapatkan sebelumnya. Nah, tapi tenang saja, dengan kita bisa membuktikan kemarin bahwa simularitas di sini itu adalah simularitas koordinat saja. Jadi nanti kita akan bahas dengan melakukan transformasi koordinat bahwa di sini itu bukan simularitas. Karena kita sudah membuktikan dengan skalar Boltzmann bahwa ketika di jari-jari Schwarzschild itu bukan singularitas nyata. Nah, kemudian kita gabungkan lintasan geodesik untuk foton masuk dan foton keluar pada Sagittarius A* seperti ini, gitu ya. Jadi kita gabungkan untuk yang masuk, yang oranye, dan yang keluar seperti ini. Nah, secara umum kita bisa plot, gitu ya, geodesik cahaya yang masuk dan keluar seperti ini. Nah, inilah yang diamati oleh pengamat di luar, dan itu yang kita dapatkan di video sebelumnya, bahwa menurut pengamat di luar, yang namanya cahaya atau benda apa saja itu nggak bisa masuk, gitu ya, nggak bisa masuk, ini kan masuk, ini nggak bisa masuk ke jari-jari Schwarzschild-nya, membutuhkan waktu tak hingga. Dan di sini kalau keluar itu tiba-tiba muncul, gitu ya, muncul tiba-tiba, itu gimana, gitu ya. Nah, cahaya masuk selalu mendekati jari-jari Schwarzschild namun tidak akan pernah menembusnya, itu menurut pengamat yang ada di luar. Nah, sekarang kita review ulang bahwa ketika R mendekati tak hingga, kerucut cahaya itu akan memiliki kerucut cahaya pada ruang waktu Minkowski. Jadi DRT tahun dt-nya itu sama dengan plus minus C. Ini kalau kita lihat di sini sudut yang dibentuk ini adalah 45 derajat. Itu adalah kerucut cahaya Minkowski yang kita kenal di relativitas khusus. Nah, sekarang kalau kita gambarkan kerucut cahaya untuk benda yang berada di dekat sumber masanya, kita miliki bahwa kecepatan cahaya yang diukur oleh benda, oleh pengamat yang ada di sini, di kerucut cahaya ini adalah dr dt sama dengan plus minus c 1 minus 2 gm per c kuadrat r, gitu ya, atau 1 minus rs per r. Nah, di sini terlihat bahwa semakin dekat ke sini, ke jari-jari Schwarzschild, terlihat bahwa di sini kecepatan cahayanya itu mendekati 0, ya, ini grafiknya itu semakin lebih tegak, gitu. Nah, dan juga kita juga bisa melihat untuk R yang menuju tak hingga, maka kecepatan cahayanya akan menjadi C saja, dan kita tahu bahwa ketika kecepatan cahayanya itu adalah C, itu kerucut cahayanya itu adalah kerucut cahaya Minkowski, gitu ya, membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu horizontal dan vertikal. Nah, jadi kalau misalkan kita gambarkan kerucut cahaya di daerah di sekitar jari-jari Schwarzschild di luar, gitu ya, kita bisa gambarkan beberapa kerucut cahaya di daerah di dekat jari-jari Schwarzschild di sini. Ini ada di sini kerucut cahayanya seperti ini. Begitu pula semakin jauh kita bisa melihat bahwa semakin dekat ke jari-jari Schwarzschild, bahwa kerucut cahayanya itu akan semakin rapat, gitu ya. Nah, dan juga semakin jauh itu kita bisa melihat bahwa kerucut cahayanya itu akan semakin membentuk ke
sudut 45 derajat gitu ya, dan akan kembali ke bentuk datar gitu. Nah, kelucut cahaya dari koordinat pengamat itu kan memiliki bentuk seperti ini. Atau kalau kita tuliskan dalam jari-jari Schwarzschild itu seperti ini. Nah, selanjutnya gimana kalau kita tinjau di dalam ya, jika R kurang dari RS. Nah, kita tinjau elemen garisnya seperti ini, atau kalau kita tuliskan dalam notasi RS gitu ya, jari-jari Schwarzschild seperti ini. Nah, ketika R kurang dari RS, maka di sini komponen RS per R-nya itu akan lebih besar daripada 1. Sehingga kita bisa lihat bahwa suku yang ada di dalam kurung ini akan menjadi negatif. Dengan demikian, kalau kita balik gitu dan kita kalikan negatif, maka kita akan dapatkan bersamaan seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa tanda elemen garis untuk waktunya itu menjadi negatif dan ruangnya itu menjadi positif. Nah, ini kita bisa melihat bahwa ternyata ruang dan waktu itu bertukar tempat gitu ya. Yang positif itu yang ruang dan yang negatif itu yang waktu. Nah, untuk lintasan cahaya ds kuadrat itu sama dengan 0. Sehingga kita memiliki persamaan seperti ini dan CDT-nya itu sama dengan plus minus RS per R minus 1 pangkat minus 1 dr. Sehingga kalau kita integralkan plus minus CT itu sama dengan R plus RS ln R minus RS, dimana plus minus itu tandanya ada yang masuk ada yang keluar gitu ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan lintasan geodesik untuk cahaya yang keluar di dalam dan di luar jari-jari Schwarzschild itu memiliki bentuk seperti ini. Kita juga bisa melihat bahwa ketika ini keluar, ternyata dia nggak bisa menembus ke RS gitu ya. Nah, sekarang kita juga bisa masuk untuk lintasan geodesik cahaya masuk gitu. Nah, ternyata seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa gambarkan kelucut cahaya di kedua bagian, di luar dan di dalam. Nah, di sini terlihat bahwa untuk yang jauh, nah ini semakin membentuk sudut 40 derajat terhadap sumbu horizontal gitu ya, terhadap R gitu, terhadap ruang, variabel ruang. Dan juga semakin mendekati jari-jari Schwarzschild, maka kelucut cahayanya itu akan semakin menyiut seperti di sini gitu ya. Ini semakin menyiut. Dan di dalam RS, di dalam jari-jari Schwarzschild itu kita bisa melihat bahwa kelucut cahayanya itu terbalik. Nah, ini sama seperti sebelumnya, kita sudah mengetahui alasannya, yaitu bahwa ruang dan waktu itu bertukar tempat. Dan kita juga bisa melihat bahwa di dalam RS, geodesik cahayanya itu semuanya menuju ke R sama dengan 0 gitu ya. Dan datar gitu. Jadi ini semuanya menuju datar, nggak seperti ini ya. Kalau ini kan menuju tapi asimptot. Tapi ini benar-benar menuju gitu ya. Menunjukkan ya ini menuju dengan cepat gitu. Nah, tapi masalahnya gimana cara kita memahami atau menginterpretasi fisiskan gitu ya, memaknai bagaimana sih arti ruang dan waktu yang bertukar tempat. Nah, ini kan cukup membingungkan. Nah, jadi kita bisa lihat kelucut cahaya di jari-jari Schwarzschild. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa cahaya itu hanya bergerak dalam satu arah gitu, menuju ke sini, ke singularitas, ke R sama dengan 0. Dan garis antara lintasan masuk dan keluar itu tidak ada yang berpotongan gitu ya. Maksudnya semakin menuju ke singularitas, kalau kita potong di sini, maka kita bisa lihat bahwa sini nggak ada garis yang berpotongan gitu ya. Artinya kecepatan cahayanya itu akan menuju ke tak hingga gitu, karena memang nggak ada yang berpotongan dan masa depan dari bendanya itu pasti dipastikan secara mutlak gitu ya, nggak mungkin bisa dilewati bahwa masa depan dari bendanya itu pasti akan menuju ke singularitas R sama dengan 0, karena kita bisa melihat bahwa di sini ini menuju ke sana semua itu ya. Nah, jadi kalau kita substitusikan R mendekati 0, dr dt-nya itu mendekati tak hingga, kecepatan cahayanya menuju tak hingga.